لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil Islam wa razaqana bi ittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azul akram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa, malam yang sangat dinanti oleh kaum muslimin dalam rangka diantaranya merubah takdir setahun ke depan, karena Allah Subhanahu wa taala merincikan seluruh takdir kita, seluruh makhluknya itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian muncul pertanyaan yang menggelitik di hati kita, apa yang bisa kita lakukan untuk meraih segenap keistimewaan yang ada pada malam kemuliaan ini? Kalau kita melihat apa yang Rasulullah SAW lakukan dan juga para sahabatnya, dan kemudian juga diikuti oleh generasi pertama, kedua, dan ketiga sampai sekarang, mayoritas dalam rangka meraih keistimewaan ini pertama yang dilakukan adalah al-i'tikaf. Namun kita tahu bahwa i'tikaf ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Namun kapan ada kesempatan, sebaiknya kemudian kita melakukan, sebab Nabi kita Muhammad SAW selalu melakukan setiap Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Adalah Nabi SAW beriktikaf setiap Ramadan itu 10 hari. Illa fil amil ladzi qubida fihi fakana ya'takifu 20 yauman, kata beliau. Kecuali di tahun di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling istimewa dilakukan dalam rangka menanti kedatangan Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Dan iktikaf ini tentu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya. Di antaranya harus dilakukan di masjid. Ya kan? Harus dilakukan di masjid. Dan bagi yang tidak berkesempatan, mungkin karena udzur seperti sekarang ini, yang berada di rumah ya tidak perlu beriktikaf. Karena iktikaf ini hukumnya sunnah, kalaupun dilakukan itu di masjid. Dan bukan syarat untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Ini hanya bagian dari amal yang sangat ditekankan untuk dilakukan dalam rangka menanti Lailatul Qadar. Andai kata tidak beriktikaf, masih ada peluang untuk meraih Lailatul Qadar itu dengan amal yang lain. Sebab Rasulullah SAW juga pernah melakukan iktikaf itu di 10 hari pertama di bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa iktikaf itu dalam rangka ketika meraih Lailatul Qadar itu tidak mesti harus dijemput dengan beriktikaf. Walaupun kemudian orang yang beriktikaf itu ya tentu lebih istimewa daripada yang tidak beriktikaf, karena waktunya
hampir semuanya, mayoritas bahkan 2/3 dari waktu dalam 1 kali 24 jam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ikhlasun niyah lillah untuk melakukan qiyamul lail. Bisa bersamaan dengan iktikaf yang kita lakukan di masjid bagi yang di masjid, bagi kemudian yang di rumah ya bisa melakukan qiyamul lail walaupun kemudian tidak beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi barang siapa yang qiyamul lailnya karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan kita tahu qiyamul lail merupakan ibadah yang sangat istimewa kapanpun dilakukan, apalagi ketika kita lakukan pada malam turunnya Lailatul Qadar. Malam yang penuh berkah. Ini sangat istimewa. Kemudian yang ketiga, kita bisa selingi dengan doa, apalagi di sepertiga malam. Doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada sahabat mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga saya dalam riwayat Nasai dan yang lainnya. Pernah suatu hari Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang mesti aku ucapkan atau yang aku baca andai kata aku mendapatkan Lailatul Qadar itu?" Saat itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, "Quli," katakan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau adalah zat yang maha memberi maaf dan mencintai permohonan maaf, maka maafkanlah aku. Dari hadis ini juga disyaratkan bahwa dianjurkan pada saat menanti Lailatul Qadar itu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena memang ada hadis lain namun tidak khusus dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Di seluruh malam termasuk pada malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan permintaan orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengampuni dosa orang yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Muslim misalkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fi kulli sulusil lail akhir ila sama'id dunya fayaqul ana al-malik man dal ladhi yad'uni fa astajibu lah man dal ladhi yas'aluni fa u'tiyah wa man dal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu turun di setiap sepertiga malam terakhir ke langit terdekat lalu berkata, "Saya raja, saya raja. Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan," kata Allah Subhanahu wa taala. "Siapa yang minta kepadaku pasti aku berikan. Barang siapa yang beristighfar pasti aku akan ampuni dosanya." Ini juga bisa kita lakukan kapan? Pada saat kita menanti kedatangan Lailatul Qadar, sehingga menambah keistimewaan di atas keistimewaan yang ada. Kemudian berikutnya kita perbanyak baca Al-Quran. Kalau kemudian setelah Isya kita langsung sholat tarawih, kalau istilah kita, ada qiyamul lail, sebetulnya namanya itu sama, itu juga sholatnya. Maka setelah kemudian tidur di malam hari lalu kita bangun, sunnahnya, abdolnya kita tidak sholat lagi. Sebab Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat mulia Abu Dzar dan kawan-kawan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, setelah sholat bersama beliau, setelah qiyamul lail,
masih ada sisa waktu panjang sampai subuh. Mereka tidak mau tidur. Saat itu mereka datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatan laila hadhi." Andai kata engkau yang akan membolehkan kami, artinya melakukan sholat sunnah di sisa malam ini. Kata Rasulullah SAW saat itu, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu ka qiyamil laila kullih." Sesungguhnya barang siapa yang qiyamul lailnya bersamaan dengan imam, maka dicatat baginya seperti bangun semalam suntuk. Jadi Rasulullah SAW tidak menganjurkan untuk, ya kan, sholat lagi setelah sholat malam dilakukan. Kalau kemudian ada yang melakukan, tidak masalah, dengan catatan tidak sholat witir lagi. Kalau tadi setelah isya itu kita sholat witir. Sebab kata sahabat mulia Talaq bin Ali dalam riwayat Imam Abu Daud, beliau katakan, "Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, karena kita tidak sholat, maka kita bisa mengisinya dengan baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca di malam hari itu punya keistimewaan lain, apalagi di saat kita membacanya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Andai kata di luar malam istimewa ini kita baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca mendapatkan apa? Satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wa la hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berarti 30 pahala didapatkan. Bayangkan huruf Al-Quran lebih dari 370 ribu huruf. Berapa juta pahala yang kita dapatkan darinya. Apalagi kemudian dilakukan bersamaan dengan Lailatul Qadar. Itu sama dengan kita Bapak membaca Al-Quran berapa? 83 tahun. Belum lagi kemudian kita baca di malam hari. Di saat amal kita tidak cukup menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak maksiat yang kita lakukan, baru taubat kemarin sore. Mungkin hitungan tahun, hitungan bulan, bahkan hitungan pekan kita baru bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah Subhanahu wa taala meninggal. Tapi sebelum meninggal kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita baca Al-Quran. Al-Quran pada saat itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata untuk memberikan syafaat. Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bil lail min ajli fasya'fini fi. Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya tidur malam karena dia membacaku. Tolong izinkan aku untuk berikan syafaat kepadanya. Maka pada saat itu kata Rasulullah SAW, Al-Quran termasuk juga puasa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya di malam hari. Ini penggalan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Di samping itu bisa kita bersedekah dengan orang sekitar kita, bisa kita berbagi, ya kan, dengan orang-orang sekitar kita. Atau kemudian kita bisa melakukan mungkin kontak dengan orang tua kita, kita telepon mereka, bangunin mereka bangun malam, ajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, agar kita mendapatkan pahala dari amal yang mereka lakukan. Atau kita posting hal-hal yang bermanfaat, atau kita seru sejak sore hari, agar kemudian kita melakukan qiyamul lail, karena malam ini adalah malam ganjil, malam di mana dianjurkan kita untuk bangun dalam rangka menanti kemudian Lailatul Qadar itu. Di samping itu kemudian kita bisa, ya kan, melakukan zikir-zikir umum seperti kalimat la ilaha illallah. Sering saya ulang-ulang kalimat ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala ditimbang kalimat la ilaha illallah, 7 lapis langit dan bumi berada satu timbangan, la ilaha illallah berada di timbangan yang lain, niscaya lebih berat timbangan la ilaha illallah. Ini bisa dibaca dimanapun, dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi kita tidak sedang suci. Kita berbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini penggalan hadis riwayat Imam Hakim dan yang lainnya dengan kualitas hasan.
Atau zikir yang lain seperti subhanallah wa bihamdi subhanallahal adzim. Kalimat yang sangat istimewa, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, mudah diucapkan. Ya kan? Dan sangat memberatkan timbangan sebagaimana hadis Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani al-rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahal adzim. Dua kalimat, ya kan? Yang sangat ringan di lisan, sangat memberatkan timbangan dan sangat dicintai Rahman Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah wa bihamdi subhanallahal adzim. Dengan catatan kita tidak boleh menambah redaksinya, tidak boleh menentukan bilangannya, tidak boleh menentukan waktunya. Ini kapanpun boleh dilakukan, termasuk ketika menanti Lailatul Qadar. Tidak ditentukan kaifiahnya, harus duduk, tidak mesti menghadap kiblat. Mungkin saat kita berbaring, saat kita nyetir, saat di rumah, ya kan? Kemudian saat beraktivitas bagi ibu-ibu barangkali sambil masak untuk sahur, mengucapkan kalimat itu. Banyak sekali amal yang bisa kita lakukan. Insya Allah kalau kita lakukan seluruh amal itu bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka seluruh amal ini lebih baik, lebih istimewa dari 1000 bulan. Ya kan? Pertanyaannya adalah, amal-amal ini apakah mesti harus dilakukan oleh setiap muslim di masjid atau boleh di mana saja? Artinya, dalam rangka menanti Lailatul Qadar itu, apakah harus di masjid atau boleh di mana saja? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan uraian singkat tentang amal yang bisa kita lakukan, ya, dalam rangka menanti Lailatul Qadar bisa kita amalkan pada penghujung Ramadan tahun ini insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.